Hai, ketemu lagi dengan saya Dr. Made Hipnotis. Udah malam banget ya, sudah menunjukkan jam 1 malam. Nah, teman-teman, pertanyaan seperti ini sering sekali kita temui. Orang yang mengalami yang namanya GERD anxiety sudah berjuang, artinya sudah memakai segala macam obat ya, dari herbal, dari pengobatan tradisional, obat ke dokter, tetapi juga belum sembuh. Apakah dokter bisa menyembuhkan? Ya tidak ya. Sebenarnya intinya seperti ini. Teman-teman harus cari tahu dulu kenapa penyakitnya nggak bisa sembuh. Nanti kalau teman-teman sudah tahu jawabannya, teman-teman bisa ngobati diri sendiri. Oke, jadi dokter kasih tahu ya kenapa penyakit GERD anxiety ini sangat sukar sembuh ya. Bukan berarti tidak bisa sembuh. Hanya sulit. Karena sering sekali penyebabnya itu tidak dirasakan, bahkan kadang-kadang pencetusnya itu sulit ditebak ya. Misalnya ada orang yang mengalami GERD anxiety tiba-tiba terjadi ketika lagi di pasar ya, ketika ada di keramaian. Intinya triggernya itu bermacam-macam antara satu orang dengan orang lain. Orang biasanya itu mengobatinya dengan obat-obatan yang sesuai dengan gejalanya. Misalnya asam lambung ya, misalnya pusing, vertigonya. Tetapi keluhan ini akan menjadi masalah karena sering sekali muncul. Oke, teman-teman, dokter cuma mau fokus pada penyebabnya, yaitu anxiety-nya. Teman-teman harus tahu anxiety itu memang terletak di pikiran manusia. Pikiran mana ya? Jadi teman-teman kita harus tahu ya, pikiran manusia itu kan ada dua secara fungsi, yaitu pikiran sadar manusia dan pikiran bawah sadar. Kali ini karena kita berbicara soal anxiety atau cemas, berarti kita berbicara soal pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu berkembang dari kita baru lahir sampai kita dewasa. Dia berkembangnya tuh pesat banget di awal-awal kita masa pertumbuhan. Apapun yang kita dengar, ya apapun yang kita lihat dan kita rasakan itu langsung tertanam di pikiran bawah sadar ketika kita berumur 0 sampai 10 tahun. Ketika kita berumur 10 tahun itu kadang-kadang masih ada pelindung pikiran bawah sadar, yaitu pikiran sadar manusia. Sehingga ketika kita menerima sugesti pada saat kita berumur belasan tahun, itu kadang-kadang masih harus melewati daerah pikiran sadar kita. Kita harus memakai logika kita, mencerna dengan analisa kita apakah informasi ini bisa diterima oleh alam bawah sadar kita. Artinya masih ada kemungkinan penolakan. Ya. Nah, teman-teman, di mana sih letak dari cemas anxiety itu? Yaitu terletak di pikiran bawah sadar. Jadi teman-teman ya, fungsi pikiran bawah sadar manusia itu satu-satunya dia menyimpan memori dari kita lahir sampai kita besar ini. Apapun yang kita lihat sejak kecil, apapun yang kita dengar sejak kecil dan pengalaman hidup kita termasuk penciuman dan perabaan kita semua tersimpan di pikiran bawah sadar. Ketika semua tersimpan di bawah sadar inilah yang kadang-kadang ketika dia besar dia akan bermanifestasi. Misalnya apa yang dikatakan oleh orang tua kita, lingkungan kita atau pas kita di sekolah itu semuanya tersimpan di pikiran bawah sadar. Misalnya kita punya pengalaman buruk tentang kejadian di sekolah, misalnya kekerasan, bullying ya. Kemudian sugesti-sugesti yang negatif misalnya tentang kuburan, banyak hantu atau orang yang menakutkan, orang yang kejam, semuanya tersimpan di alam bawah sadar. Tanpa kita sadari, kadang-kadang pikiran bawah sadar ini termanifestasi ketika kita dewasa. Sehingga pada waktu kita dewasa, tanpa kita mengalami sebab yang jelas, tiba-tiba kita bisa mengalami kenapa kita merasa takut ketika kita sendirian. Kenapa kita takut ketika kita melihat masa depan kita kok nggak jelas gitu ya. Apapun rasa takut, rasa cemas kita, itu sebenarnya terletak di pikiran bawah sadar kita.
seberapa dalam pun pikiran bawah sadar kita, untungnya itu masih bisa diganti dengan keyakinan baru. Jadi kalau kita sudah menjadi keyakinan, menjadi karakter bahwa kecemasan itu memang benar-benar karakternya orang tersebut memang karakter cemas. Tapi kabar bahagianya adalah karakter itu bisa diganti atau diubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya, orangnya cemas terhadap sesuatu, misalnya ketika dia takut akan masa depannya. Itu bisa diubah dengan mengubah mindset atau alam bawah sadarnya. Tekniknya ada yang kita sebut dengan afirmasi, ada yang disebut dengan hipnoterapi, atau kita reframing rasa takut itu dengan mengubah makna yang ada di dalam rasa takut tersebut. Oke, teman-teman yang mengalami GERD anxiety, ketika teman-teman bisa mengobati simptomatiknya, kenapa dia berulang? Karena anxiety-nya belum sembuh. Untuk mengobati anxiety, kita olah pikiran bawah sadar kita atau yang disebut dengan terapi alam bawah sadar. Oke, teman-teman tetap semangat.